Kita akan masuk ke dalam sesi pertama yang dibawakan oleh Ibu Paula. Selamat pagi Ibu Paula, apa kabarnya? Selamat pagi, kabar baik Ibu, apa kabar? Baik, Ibu Paula akan membawakan materi mengenai sosialisasi Permenristek Dikti nomor 30 garis miring 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bagi saya ini menarik banget. Bu Paula adalah tenaga ahli staf khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen Kemdikbudristek. Sekilas untuk kurikulum vitae, panjang sekali ya Bu ya. Tapi yang menarik saya adalah bisa banyak bahasa. Bisa Ya, fluent di written dan spoken bahasa Indonesia, English, Mandarin, Japanese. Ini keren banget nih ya Bu ya. Nanti mungkin perlu diundang lagi untuk sesi yang ini nih, untuk ke mahasiswa kita. Nah, jadi Ibu Paula akan memberikan eh, sesi pertama. Waktunya boleh kurang lebih 40 menit ya, Bu. baik. Nanti akan dilanjutkan 15 menit tanya jawab, boleh ya? Ya, baik. Jadi 5 menit sebelum waktunya berakhir, saya mungkin akan kasih kode ke Ibu Paula. Baik. Silakan Bu Paula, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ya. Apakah untuk ini saya bisa terlihat dengan jelas untuk Sudah. layar? Baik. Sebelumnya selamat pagi. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Haposan Sialagan, SHMH, beserta dengan jajaran yang diwakili juga Bapak Wakil Rektor, lalu seluruh dosen, pendik, dan juga seluruh mahasiswa, serta Ibu narasumber untuk kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya dengan Paula Selvianti Lita Pasau sebagai tim tenaga ahli staf khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen untuk membawakan sosialisasi mengenai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebelum saya memulai presentasi saya pada pagi hari ini, izinkan saya juga memberikan beberapa disclaimer, ya, dan juga mungkin ada trigger warning untuk presentasi akan saya bawakan. Lalu ini ada beberapa daftar isi, total ada 11 topik yang sudah saya rangkum untuk kegiatan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan ini juga atau presentasi ini, saya ingin mengingatkan kembali kalimat yang pernah diungkapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan batu loncatan. Maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Jadi ini ingin saya ingatkan kembali. Lalu untuk sebelum memulai, izinkan saya juga untuk ada 2 video di awal dan nanti di akhir. Ini juga merupakan salah satu bentuk materi edukasi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek, sehingga nantinya jika dari Pusat Studi Gender ingin melakukan beberapa kegiatan, bisa mengambil video-video edukasi kami yang ada di website Kemendikbudristek. Ya, makanya kalau rambutan tuh di sini katanya kasih bang. Baik.
Bu Pola, apakah kita sedang menunggu video sekarang? Ini sedang saya putar. Nggak kelihatan atau bagaimana? Bapak Ibu, apakah terlihat videonya? Tidak terlihat, Ibu. Coba Oh ya, ditutup dulu ininya. coba Baru ditutup dulu ya tayangan PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya baru ditayangin videonya. Ya, Ini Oh, mohon videonya maaf. nggak jalan. Ah, Share screen. Ini kelihatan nggak? Udah ya kelihatan. kelihatan. Em, Videonya mungkin tidak jalan, Bu. Ini saya sih, oh sebentar ya. tampilan video sudah terlihat tapi suaranya belum ya. Ya, tapi ini nggak bisa, sorry. Ini soalnya kayak nggak bisa dimainkan ya. Di saya sih jalan, tapi di Ibu nggak jalan ya? Di saya nggak jalan. Mungkin yang di-share Iya, tetap belum jalan ya. PowerPoint-nya, Bu. Bukan videonya yang ke-share. Em, coba ya. Baik, begini saja Ibu, nggak apa-apa. Ini saya mungkin nanti kasih ininya aja ya, apa namanya, linknya ya, sehingga bisa disaksikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa link yang nanti mungkin bisa apa namanya, dilihat di YouTube kami. Lalu saya langsung masuk saja ke sini. Baik, lalu kira-kira yang ingin saya bawakan di sini ada curah gagasan. Kira-kira apa hal pertama yang terlintas di pikiran saat mendengar kata kekerasan Bapak dan Ibu? Ini yang halaman ini terlihat nggak Ibu? Soalnya di saya juga kayaknya post. Terlihat ya. Curah gagasannya kelihatan Curah ya? gagasan, ya Oke. benar. Baik. Nah, sorry. Nah, kira-kira kalau boleh, apa hal pertama yang terlintas mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin memberikan sedikit jawaban mungkin? Kira-kira hal pertama yang terlintas saat mendengar kekerasan itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand ya jika ingin memberikan jawaban. Ada Ibu Rimbun. Iya, Ya. silahkan Ibu. Kalau Silakan, Bu terlintas, kalau ada kekerasan, saya identik dengan luka, Ibu. Luka. Baik. Baik, itu tidak salah, tidak kita semua jawabannya benar di sini Ibu ya, karena biasa kekerasan itu ada trauma, ada luka dan lain-lain. Lanjut ya. Lalu hal pertama apa yang terlintas saat kita juga mendengar kata seksual? Nah, mungkin ada yang ingin diberikan pendapat. Silakan Bapak Ibu. Hal pertama yang terlintas saat mendengar kata seksual. Belum jalan slide-nya ya, Bu Ika? Nah, itu Slide-nya belum kayaknya jalan. ini Terlalu berat kali ya Bu ya. screen-nya pause soalnya, tapi di saya jalan sebentar ya. Atau boleh dikirimkan ke kami panitia supaya kami aja yang menayangkan ya. Oh, baik. Sebentar ya. Mohon maaf untuk hal ini. Iya. Silakan Bapak Ibu, apa yang dipikirkan ketika mendengarkan kata seksual? Boleh memberikan jawaban ya? Ya. Silakan. Kayak malu-malu semua ya, Bu Ika, Bu Oh, Paula. areanya kayaknya area sensitif gitu ya Bu Rimbun ya. Iya, memang gender ini sangat sensitif. Iya, agak-agak sensitif gitu, jadi agak masih takut-takut gitu. Mungkin belum pemanasan ya. Ada yang sudah raise hand sepertinya. Ya, ini juga di chat juga sudah Ya. ada ya, sebuah ancaman untuk iming-iming sesuatu. Baik, itu dari Welman Halawa. Ada yang raise hand ya, dari Nurpika Marbun. Silakan, boleh memberikan jawaban. Bu, kalau saya mendengar kekerasan seksual itu menurut saya suatu tindakan paksaan yang terpikir. Ya. Baik.
Baik, tidak salah juga, betul. Bentuknya adalah biasanya seksual itu ada ancaman atau paksaan ya, kekerasan. Tapi kalau seksualnya aja sebenarnya tidak perlu mencakup ke ancaman atau paksaannya, karena kan apa yang kita dengar saat kita mendengar seksual biasanya alat kelamin, lalu misalnya kegiatan intim dan lain-lain itu juga biasa bisa kita kategorikan dalam apa yang terlintas saat kita mendengar kata seksual. Mungkin saya pakai ini aja, kelihatan nggak Ibu? Kalau saya langsung dari tanpa Ini harus kelihatan. ini kelihatan Ini ya, kelihatan. ini aja ya. Baik. Ya. Baik. Lalu indikator apa yang kita gunakan biasanya menjadi penanda bahwa apakah tindakan itu merupakan suatu kekerasan. Nah, biasanya itu karena adanya paksaan. Nah, paksaan ini ada dalam dua bentuk, yaitu biasanya dalam pemberian dalam bentuk hukuman atau punishment, ataupun dia bentuknya iming-iming atau bujuk rayu atau rewards justru ya. Nah, contoh dalam tindakan paksaan sebagai hukuman itu misalnya korban diancam untuk mendapatkan nilai yang buruk jika dia tidak mengikuti keinginan dari pelaku. Lalu kalau contoh paksaan yang dalam bentuknya rewards atau misalnya iming-iming dan bujuk rayu, misalnya korban dijanjikan untuk dibelikan sesuatu jika dia mau melakukan hal yang berhubungan dengan seksual dengan pelaku. Kira seperti itu. Lalu bagaimana kita mencegahnya? Nah, ini mungkin nanti juga dari Ibu Ika sebagai dosen psikologi ya, mungkin ini juga akan lebih diterangkan lebih baik. Tapi sekilas menurut The Lancet ada jenis-jenis kekerasan. Yang pertama itu kekerasan diri sendiri, lalu ada antar individu dan juga kekerasan antar kelompok. Nah, dalam kategori kekerasan diri sendiri itu contohnya ada upaya bunuh diri, dan juga melukai diri sendiri atau self harming. Nah, bentuk kekerasannya ini bisa berupa fisik, seksual tentu tidak ada karena kan itu kekerasan diri sendiri. Lalu bentuknya juga ada psikologis dan juga ada bentuk pengabaian atau penelantaran. Lalu kekerasan antar individu itu biasa juga terjadi pada misalnya pada keluarga atau pasangan, bisa terhadap anak atau pasangan suami istri, dan juga misalnya dengan orang tua. Ya, itu juga bentuk kekerasannya ada dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, dan juga bentuk ada pengabaian atau penelantaran. Lalu dari sisi antar individu selain dengan keluarga atau pasangan juga ada antar komunitas, misalnya dengan orang yang dikenal atau dengan orang asing. Nah, bentuk kekerasannya pun sama, ada bentuk fisik, seksual, psikologis, dan juga pengabaian atau penelantaran. Untuk kekerasan yang terjadi di antara kelompok, itu biasa dibagi menjadi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, tetapi di sini itu terjadi biasanya karena ada ketimpangan relasi kuasa, di mana biasanya yang memiliki kuasa lebih tinggi atau mayoritas biasanya akan lebih bisa melakukan kekerasan terhadap orang yang ada di minoritas. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep kunci dari kekerasan seksual sendiri itu efeknya paling besar, tapi yang paling sulit dibuktikan dari beberapa jenis kekerasan lainnya. Ya, ada beberapa kondisi saat korban mengalami, ya bagaimana? Ada yang bertanya atau? Bapak Ibu mohon di mute ya suaranya supaya tidak mengganggu. Terima kasih. Ya. Silakan. Baik, jadi ada beberapa kondisi di mana korban, biasanya korban kekerasan seksual itu yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Yang pertama itu biasanya korban kekerasan seksual ini cenderung selalu dipersalahkan karena kenapa dia tidak melawan, kenapa dia tidak lari, kenapa dia tidak berteriak saat dia mengalami kejadian-kejadian kekerasan yang menimpa dirinya. Padahal kalau di dalam ilmu psikologi juga itu ada yang disebut atau dalam kondisi kelumpuhan sementara atau tonic immobility, di mana di sini merupakan ketidakmampuan diri sendiri untuk melawan atau bertindak karena dia menghadapi suatu ancaman. Ya, jadi dia itu merupakan hal yang sangat naluriah yang dialami oleh manusia atau makhluk hidup dan juga terjadi pada hewan yang dimana dia sangat naluriah karena tidak mampu untuk memberikan responnya atau terkejut saat menghadapi suatu hal yang bentuknya adalah ancaman terhadap dirinya. Jadi kita nggak boleh nih menyalahkan korban karena dia tidak melawan atau dia tidak berteriak atau lari karena ada kondisi diri yang disebut dengan kelumpuhan sementara.
Lalu yang kedua adalah biasanya kalau konsep dari kelumpuhan sementara itu tidak dipahami oleh diri sendiri bahkan atau orang lain, maka akan terjadi dalam diri sendiri itu biasanya self blaming. Dia akan menyalahkan dirinya, kenapa ya waktu itu saya nggak lari, kenapa waktu itu saya nggak minta tolong, kenapa saya nggak berteriak, dan lain-lain. Lalu juga dari pihak eksternal, yang tentunya tadi itu, dia akan victim blaming. Kamu kenapa kamu waktu itu nggak lari atau menolak, dan lain-lain. Nah, ini kondisi-kondisi yang biasa terjadi kepada korban-korban kekerasan seksual. Lalu juga adanya tuduhan palsu atau false accusation. Nah, di sini juga terjadi biasanya fenomena ini karena banyaknya kasus yang terjadi, lalu membuat korban ini enggan untuk melaporkan karena dia takut akan dilaporkan kembali seperti pencemaran nama baik atau ya tuduhan palsu dan lain-lain. Jadi ini juga biasanya membuat si korban itu enggan untuk melaporkan apa yang terjadi kepadanya. Ya. Lalu juga adanya pembebanan korban. Nah, ini biasa terjadi di saat korban sudah ingin melapor tentang kekerasan yang terjadi pada dirinya, tapi kemudian biasanya kan kalau kita melapor ke aparat penegak hukum atau kepolisian atau dinas yang lain, itu biasanya tentu akan dimintakan bukti, kemudian hal-hal lain yang bisa dibuat untuk membantu bagaimana kita menghadapi kasus korban kekerasan seksual ini. Nah, biasanya ini menjadi beban bagi si korban karena dia mungkin harus mengingat kembali kejadian itu, atau dia sebenarnya juga nggak punya bukti-bukti yang bisa dia tunjukkan, tapi mungkin dia sakit atau trauma secara psikis. Nah, itu hal yang memberatkan untuk korban. Lalu juga adanya fenomena yang terjadi sekarang, terutama karena banyaknya media sosial ya, di mana selalu ada fenomena kayak kamu viralkan aja di media sosial, itu akan bisa bantu kamu. Tapi ternyata tidak semua korban itu ingin kasus dia itu diviralkan. Kenapa? Karena mungkin dari sisi kita sebagai orang luar melihat bahwa itu baik sehingga dia dapat dibantu. Tapi sebenarnya dari sisi korban itu malah bisa menimbulkan trauma yang lebih dalam, dan juga mungkin dia tidak tahu kan bagaimana komentar-komentar orang lain terhadap dirinya. Jadi ini juga jangan kita lakukan kepada korban atau memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi harus dikembalikan lagi ke korban apakah dia memang siap untuk melaporkan atau misalnya membuka tentang kasusnya. Nah, kemudian, ini juga tentang penyalahgunaan wewenang yang tadi dikatakan bahwa biasanya terjadi karena ada ketimpangan dari relasi kuasa, di mana biasanya lapisan yang lebih minoritas atau lapisan rentan itu biasanya mendapatkan tindakan kekerasan dari relasi kuasa yang lebih tinggi atau mayoritas. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengajak kembali tentang mitos atau fakta. Di sini ada pernyataan bahwa kekerasan seksual itu pasti ada hubungannya dengan pakaian korban. Ini mitos atau fakta? Kita jelas ya di sini, saya langsung aja karena kelihatan jawabannya adalah mitos. Karena berdasarkan survei yang dilakukan, itu dari 18% korban yang mengalami kekerasan seksual, dia menggunakan rok dan celana panjang. 17% itu menggunakan hijab. 16% juga bajunya lengan panjang, lalu ada yang seragam sekolah dan bajunya longgar. Jadi di sini merupakan salah satu bukti bahwa pakaian bukan merupakan masalah utama dia menjadi korban dari kekerasan seksual. Ya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu tahu, apakah mengetahui usia tertua dan termuda dari korban kekerasan seksual? Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau saya boleh beritahu dari data yang ada, korban kekerasan seksual dari yang tertua itu usianya itu sudah 84 tahun. Dan yang termuda itu terjadi pada seorang bayi berusia 2 minggu. Jadi artinya kekerasan seksual itu dapat terjadi pada siapapun. Dan pakaian itu bukan menjadi hal utama yang mendorong pelaku atau si korban ini menjadi korban dari kekerasan seksual, karena memang bukan itu, ya. Nah, lalu kemudian pernyataan kedua, laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Apakah ini mitos atau fakta? Nah, ini juga saya langsung aja, jawabannya itu merupakan
Mitos, ya. Karena dari hasil data juga dari yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2018, kasus kekerasan seksual justru paling banyak terjadi pada anak laki-laki. Ada 122 kasus yang terjadi pada tahun itu. Lalu ada juga yang kita tahu kasus Emon tahun 2014 itu 114 korban, dan WNA Prancis tahun 2020 itu 200 korban, dan di mana semua korbannya adalah laki-laki. Jadi mitos bahwa kekerasan seksual itu pasti dialami hanya oleh perempuan, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kami membuat tentang peraturan menteri di mana itu dirangkum di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, dikarenakan adanya pertama itu riset dan berita. KS ini menurut data dari Komnas Perempuan 80% itu sering terjadinya di lingkungan perguruan tinggi. Jadi di kampus-kampus itu merupakan laporan tertinggi yang masuk terjadinya kekerasan seksual. Lalu juga ini dikatakan dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, ini menyandang 27% ya kasus kekerasan seksual terjadi di universitas. Lalu 19% di pesantren atau pendidikan berbasis Islam, sisanya ada di SMU, SMK, SMP, dan lain-lain. Ya. Lalu juga karena melalui survei data yang diambil oleh beberapa survei internasional seperti Value Champion, itu Indonesia itu mendapatkan image sebagai negara kedua yang paling berbahaya bagi perempuan. Ini kan agak sedikit miris ya kalau kita melihat hal ini. Lalu tadi juga yang dari data KPAI tahun 2021 itu terjadi kekerasan seksual terhadap 122 anak, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 207 anak. Ya, ini juga merupakan data-data yang menjadi latar belakang kenapa dari Kementerian Kemendikbudristek kita membuat peraturan menteri yang mengenai PPKS di perguruan tinggi ini. Nah, lalu dari survei yang dilakukan oleh Ditjendiktiristek juga tahun 2020, 77% dosen itu mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Tetapi hanya 63% dari 63% dari mereka tidak ada yang melaporkan kasus yang diketahuinya tersebut. Jadi ini juga merupakan angka yang miris ya. Berarti kan orang kebanyakan itu diam walaupun tahu ada kasus yang terjadi di kampusnya. Ya. Lalu juga adanya regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan seperti di Permendikbud 82 itu mengenai 3 dosa pendidikan di tingkat PAUD dan juga Dasmen. Kita sebutnya 3 dosa pendidikan. Lalu juga ada kasus KS yang juga diatur di jenjang pendidikan anak usia dini dan juga Dasmen, itu tentang pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, dan juga karena adanya beberapa identitas yang belum terlindungi oleh regulasi. Karena sekarang itu cuma ada biasanya UU Perlindungan Anak, UU KDRT, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi makanya itu muncul Permendikbudristek PPKS. Lalu dari materi edukasi pun juga banyaknya peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi dan juga pendidik dari perguruan tinggi yang belum banyak terpapar mengenai materi edukatif tentang pencegahan kekerasan seksual, atau mungkin juga dari metode penyampaian yang belum beragam atau masih monoton sehingga membuat orang kurang tertarik untuk menggali lebih banyak mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampusnya. Nah, oleh karena itu dampak dari kekerasan seksual ini kan tentunya akan menghambat pencapaian prestasi atau akademik korban. Lalu juga korban kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kalau dia menjadi korban kan tentu dia akan bagaimana ya saya melanjutkan lagi pendidikan saya, kira-kira seperti itu. Lalu juga ada potensi untuk yang menyebabkan korban, mungkin dari peserta didik dia bisa drop out, atau jika misalnya korban atau terlapornya dari pendidik atau pendik, dia justru bisa kehilangan mata pencaharian di dunia pendidikan. Ya, dan juga kasus kekerasan seksual ini pastinya mendiskreditkan posisi tentang satuan pendidikan. Yang dimana dari alasan-alasan ini, semuanya itu pastinya menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila UUD 45. Kira-kira seperti itu. Ya, oleh karena itu Permen PPKS ini menjadi solusi untuk kasus kekerasan seksual yang tinggi di perguruan tinggi, di mana kami berharap bahwa Permen dapat hadir untuk memenuhi hak setiap WNI untuk mendapatkan pendidikan yang aman,
Lalu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi dalam mengambil langkah tegas jika ada kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingginya. Lalu juga supaya seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin teredukasi tentang isu, lalu juga hak korban kekerasan seksual, dan juga menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman di lingkungan perguruan tinggi. Ya. Lalu ini saya sharing sedikit mengenai apa saja yang sudah dilakukan dari level kebijakan, program, dan juga level perencanaan berkelanjutan oleh Permendikbudristek. Yang pertama tadi dari level kebijakan sudah ada di Permendikbud nomor 82 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lalu Permendikbudristek 30 tentang kita sebutnya PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Lalu juga ada Kepmen nomor 74 tentang pengakuan SKS pembelajaran program Kampus Merdeka. Di sini juga diatur mengenai jika misalnya peserta dari program Kampus Merdeka ini menghadapi atau menjadi korban dari kekerasan seksual. Lalu juga ada Kemendikbudristek RI nomor 144. Lalu juga kita memiliki di YouTube Kemendikbudristek ada Merdeka Belajar episode 14 yang dibuka langsung oleh Bapak Menteri. Di situ bisa dilihat bagaimana kami sangat mendorong supaya PPKS ini bisa diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Lalu juga sudah keluarnya Persejen nomor 17 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Permendikbudristek PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Lalu dari level program, kita sudah melakukan beberapa rapat koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi serta beberapa LL Dikti ya untuk mengejar pembentukan pansel dan satgas di kampus. Lalu juga seperti ada memproduksi film pendek, web series, animasi, lalu juga pembekalan peserta dan dosen pembimbing lapangan untuk program kampus mengajar. Lalu juga ada kampanye publik melalui media sosial kami, lalu juga ada podcast, radio, talk show TV, dan lain-lain. Lalu dari level perencanaan berkelanjutan, kami juga melakukan beberapa rancangan kegiatan kerjasama dengan Komnas Perempuan dan juga beberapa lembaga terkait, dan juga sistem pengelolaan data dan komunikasi untuk memastikan pelaksanaan PPKS ini dapat berjalan dengan baik di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Nah, untuk prinsip dari pencegahan dan penanganan KS ini ada 8. Yang pertama, kita harus mementingkan kepentingan yang terbaik bagi korban. Jadi semua dikembalikan ke korban. Jika korban misalnya cuma ingin bercerita tapi tanpa mau melanjutkan ke hal hukum, juga kita harus hormati dan kita bantu bagaimana nantinya terapi bagi si korban. Lalu juga harus memastikan tentang keadaan kesetaraan. Lalu kesetaraan dan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, karena ada banyak korban juga merupakan penyandang disabilitas. Lalu juga memastikan akuntabilitasnya independen, kehati-hatian, konsisten, dan juga jaminan ketidakberulangan kasus ini di perguruan tinggi masing-masing. Nah, lalu menurut pasal 4 dari Permendikbudristek PPKS ini, siapa saja sasaran dari permen ini? Yang pertama tentunya meliputi mahasiswa, pendidik, tendik, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tendik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi itu merupakan sasaran dari Permendikbudristek PPKS. Nah, ini dapat dilihat ada 11 skema kemungkinan kekerasan seksual. Tadi kan dari sasarannya ada 4 itu. Nah, kita bikinkan skema seperti apa misalnya. Jadi misalnya terjadi kekerasan seksual di dalam perguruan tinggi sendiri. Jadi antar mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tendik. Lalu bisa juga antar perguruan tinggi, mahasiswa dengan mahasiswanya, mahasiswa dengan dosen, atau mahasiswa dengan tendik. Lalu bisa juga dengan mahasiswa dosen tendik, ini justru dengan orang umum, bisa orang dewasa atau dengan anak. Ya, ini merupakan skema terjadinya kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Lalu di sini juga dalam Permendikbudristek PPKS kita sudah mengkategorikan ada 21 jenis bentuk dan kekerasan seksual. Nah, ini yang pertama itu seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Jadi kayak misalnya di gambar ini kita membuat ada simulasi bahwa kok laki-laki nari, kalau yang sebelah sini kok perempuan rambutnya pendek. Nah, itu juga salah satu sampaian yang ujarnya seksis ya kalau kita sebut, karena dia sudah menyangkut ke mengomentari atau melecehkan tampilan fisik atau kondisi tubuh dari orang lain.
Lalu yang kedua ini seperti memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Ya, ini juga sudah pasti jenis bentuk kekerasan seksual. Lalu menyampaikan rayuan, lelucon, dan atau siulan bernuansa seksual kepada korban. Ya, ini hai cantik, sweet. Ini biasanya ada orang yang bertanya bahwa masa kalau kita panggil hai cantik aja itu udah termasuk kekerasan seksual? Iya, betul. Termasuk kenapa? Karena semua orang dalam menghadapi misalnya diganggu seperti ini, ada yang menganggap itu sebagai bercandaan, ada juga yang menganggap itu sebagai bentuk kok saya digituin ya. Jadi ini bentuk trauma yang berbeda-beda terhadap setiap orang, sehingga kami di sini mengkategorikan bahwa bentuk seperti sudah adanya rayuan atau lelucon dengan siulan yang bernuansa seksual itu termasuk kekerasan seksual. Jadi kita juga harus berhati-hati atau menjaga sikap saat kita juga berlaku terhadap orang lain, karena tidak semua orang lain menganggap apa yang kita anggap bercanda itu bercanda. Ya, di situ juga kita harus mulai menahan diri. Yang berikutnya sudah pasti itu menatap korban dengan nuansa seksual, ya, lalu mengirimkan pesan dan konten yang bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan. Lalu seperti mengambil, merekam, mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa ada persetujuan. Ini semua juga bentuk kekerasan seksual yang sangat jelas saya rasa. Lalu mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Ya, lalu menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Lalu mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi, ya, ini juga jelas termasuk dari bentuk kekerasan seksual. Lalu membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Ya, ini juga bentuknya. Lalu memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Contoh di sini kalau seperti kamu telat, nanti kita ketemunya di hotel aja untuk ngebahas skripsi, itu udah bernuansa seksual ya. Jadi bentuknya udah termasuk bentuk dari kekerasan seksual. Lalu ini jelas menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Ya, lalu juga ada membuka pakaian korban tanpa persetujuan, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa pendidik dan tendik. Ya, ini kita berikan contoh di sini, misal dalam maba dulu ada ospek, orang disuruh lari buka baju, itu juga sudah bentuk dari kekerasan seksual. Ya. Lalu melakukan percobaan perkosaan meskipun tidak terjadi penetrasi, lalu melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, lalu memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, ya ini termasuk kekerasan seksual, lalu memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, ya ini juga bisa terjadi karena ada beberapa kasus terjadi seperti ini, lalu juga membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Jadi ini biasanya karena nggak usah dilaporkan karena ini menjaga nama baik kampus seperti itu. Jadi itu biasanya suka terjadi ya. Dan yang terakhir itu melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Ya, ini ada 21 jenis yang dapat dilihat juga di website kami dan juga di sosial media dari Kemdikbud RI. Nah, lalu dari sisi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, ini mencakup 2 tingkat. Dari sisi institusi, itu melalui pembelajaran, kita menyiapkan modul Learning Management System PPKS yang saya rasa dari setiap LLDT juga sudah menyampaikan ke seluruh PT binaannya ya untuk memulai segera membentuk pansel dan satgas. Lalu juga ada penguatan tata kelola seperti merumuskan kebijakan, membentuk satgas dan menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Lalu penguatan budaya komunitas ya antar mahasiswa pendidik dan tendik, di mana seperti mengadakan komunikasi, informasi dan edukasi di lingkungan perguruan tinggi. Lalu dari sisi individu bagaimana kita melakukan pencegahan, tentunya dengan membatasi pertemuan individual di luar wilayah, di luar jam operasional dan atau kepentingan kampus. Dan jika memang ternyata pertemuan itu tetap harus dilakukan atau tidak dapat dihindari, maka harus mendapatkan permohonan tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari Kaprodi atau Kajurnya. Jadi mengetahui bahwa memang harus dilakukan di luar jam operasional atau di luar kampusnya.
Nah, lalu bagaimana apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi jika mendapat laporan kekerasan seksual? Ada 4 hal wajib yang dilakukan. Yang pertama dari sisi pendampingan, seperti melakukan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Lalu dari sisi pelindungan tentunya jaminan bebas dari ancaman, ya. Jadi kalau yang melapor, saksi ataupun korban itu harus mendapatkan jaminan bebas dari ancaman. Lalu nantinya memberikan pengenaan sanksi administratif itu diberikan oleh perguruan tinggi mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Ya. Lalu juga memastikan adanya tindakan pemulihan korban seperti tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan juga bimbingan sosial dan rohani. Nah, ini tetap didasarkan pada persetujuan korban. Jadi kita tidak boleh memaksa bahwa kamu harus mendapatkan terapi ini. Enggak. Jadi kita juga menawarkan ke korban dan korban yang menentukan apakah dia mau mendapatkan hal-hal tersebut. Jadi kita semua kembalikan kepada korban. Lalu apa sih tugas Satgas? Nah, nanti kan dari sisi Permendikbudristek ini adalah kita mau seluruh perguruan tinggi Indonesia itu memiliki Satgas PPKS-nya sendiri di tingkat perguruan tinggi. Lalu tugasnya apa? Yang pertama melakukan edukasi tentang pencegahan, ya tentunya dia membantu pemimpin perguruan tinggi dalam menyusun pedoman PPKS dan juga mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, dan juga PPKS bagi seluruh warga kampus. Lalu melakukan penanganan laporan, dan juga pastinya melakukan pemantauan dan evaluasi, seperti melakukan survei. Kalau di Permendikbudristek itu wajib melakukan survei setiap 6 bulan sekali, dan melaporkannya kepada kementerian tentang apa saja sudah dilakukan oleh Satgas-Satgas PPKS di kampusnya. Lalu dari segi wewenang, tentunya harus melakukan tindakan baik dengan pihak internal maupun eksternal, yang memastikan penanganan dilakukan dengan baik. Lalu dari kode etik tentunya menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan juga menjaga independensi Satgas. Ya harus independen, tidak boleh kita tidak netral. Lalu batasannya apa? Jika memang diduga ada penyalahgunaan wewenang, dapat melaporkan ke kementerian melalui Itjen, melalui Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Lalu tentunya seorang Satgas juga mendapatkan hak untuk mendapatkan pemulihan, pelindungan, peningkatan kapasitas, dan juga nantinya ada pembicaraan tentang angka kredit pengabdian masyarakat atau SKPI. Itu sudah dijabarkan di buku panduan Satgas. Ya, jadi karena seorang Satgas juga dia yang membantu korban, biasanya juga ada trauma-trauma tersendiri. Nah, itu juga makanya Satgas harus mendapatkan hak, mendapatkan pemulihan dan perlindungan juga. Nah, lalu apa saja syarat menjadi anggota Pansel dan Satgas menurut Permendikbudristek? Ada 2 di sini. Yang pertama, sebagai anggota Pansel itu pernah mendampingi korban kekerasan seksual, pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas, dan atau pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan disabilitas, dan atau ini yang paling penting tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Lalu nantinya pansel yang terpilih itu jumlahnya nggak asal, minimal 3 dengan paling banyak 7, dan harus memperhatikan komposisi dari unsur dosen, teknik, dan mahasiswa, dan juga 2/3 itu perempuan. Ya. Lalu dari syarat anggota Satgas, selain yang tadi 4 tadi, itu juga ditambah adanya minat. Ya, jadi menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, tapi ini kan terlihat banyak ya syarat menjadi seorang anggota Pansel dan Satgas, karena kadang ada yang mengatakan saya nggak memiliki semua kandidat yang memiliki semua persyaratan itu. Nah, dari kami sudah kami berikan catatan bahwa kriteria ini bentuknya dan atau. Jadi yang paling penting adalah poin yang terakhir, yaitu yang bersangkutan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Itu aja sudah cukup, sebenarnya sudah bisa membuat dia menjadi syarat dari anggota Pansel dan juga Satgas. Nanti di Satgas ini yang dipilih oleh Pansel itu juga jumlahnya nggak asal, dengan paling sedikit 5, maksimal tidak terbatas. Jadi biasanya ada perguruan tinggi yang membentuk Satgas itu dia memiliki sampai 20-30 orang lebih, karena dia mau setiap Satgas ada sebagai perwakilan di setiap jurusannya, ada di setiap fakultasnya, seperti itu. Lalu keanggotaan juga minimal 23 perempuan dan 50% itu dari unsur mahasiswa. Ini dari Satgas. Ya, jadi ada perbedaan antara Pansel dan Satgas. Nah, lalu bagaimana proses pembentukannya? Pertama dengan membentuk panitia seleksi.
Nah, ini pertama perguruan tinggi itu harus mengusulkan minimum 10 nama yang akan menjadi calon panitia seleksi. Nanti di-input di dalam portal kami, itu portal PPKS. Lalu yang didaftarkan tersebut akan mendapatkan username untuk melakukan pelatihan. Pelatihan LMS tentang PPKS ini di website ini juga. Lalu setelah dinyatakan lulus, maka PT harus melakukan uji publik. Karena kan dari Pansel 10, sedangkan Pansel terpilih kan hanya gasal ya, 3, 5, atau 7. Maka harus dilakukan uji publik untuk menentukan pansel resminya. Lalu setelah sudah uji publik menetapkan pansel resmi, maka dari rektor atau pemimpin perguruan tinggi itu menerbitkan SK untuk meresmikan pansel. Lalu setelah pansel terpilih, dia biasanya membuat juknis, tapi sebenarnya nggak perlu juga karena kami sudah siapkan buku panduan Satgas. Lalu dari situ pansel akan mereview dan juga menyeleksi dan membuka rekrutmen Satgas. Lalu setelah mereka menyeleksi, sudah mendapatkan Satgas, direkomendasikan kepada pemimpin perguruan tinggi bahwa ini hasil dari seleksi kami, baru ditetapkan atau diresmikan SK oleh pemimpin perguruan tinggi. Itu semua juga dokumennya harus diupload di dalam portal PPKS, supaya bisa kami track prosesnya sudah sampai mana. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu ada 2 skema dalam pembentukan Satgas. Pertama, PT yang sudah memiliki kasus, itu biasa kami arahkan langsung saja membentuk Satgas ad hoc, sambil nantinya dia melakukan atau membentuk pansel sesuai dengan alur Permendikbudristek. Dan bagi PT yang tidak memiliki kasus KS, maka dia harus melakukan atau membentuk Satgas sesuai dengan Permendikbudristek yang tadi saya jelaskan. Itu harus sudah membentuk pansel dulu, panselnya pelatihan, uji publik, dan lain-lain, hingga akhirnya terbentuk menjadi Satgas. Lalu apa harus kita lakukan dalam membantu korban kekerasan seksual, di mana prinsipnya adalah dengarkan tanpa menghakimi apalagi menyalahkan. Lalu juga menahan diri untuk memaksakan nasihat atau pendapat kita tanpa menanyakan kenyamanan dari si korban. Lalu juga beritahukan ke korban mengenai konsekuensi dari pilihan langkah yang dipilih oleh korban. Itu juga membantu mereka. Tentu yang dapat kita lakukan adalah dengan kita sendiri tidak boleh melakukan kekerasan, lalu juga membantu korban kekerasan tanpa menghakimi, dan juga mendorong penerapan Permendikbud 30 tentang PPKS di perguruan tinggi itu dengan membentuk Satgas. Karena Satgas ini nanti akan menjadi garda terdepan untuk membantu korban-korban atau misalnya jika ada laporan KS di kampusnya. Ya. Di sini juga sudah kami siapkan perangkat-perangkat implementasi dari Permendikbudristek. Dari regulasi tadi sudah banyak ya, Kepmen, ada Kepdirjen, Permendikbudristek. Lalu kami menyiapkan juga kanal pelaporan, ada di kemdikbud.lapor.go.id, jadi ini bisa diakses oleh seluruh secara umum, jadi dapat diakses dan juga dapat melaporkan langsung. Atau dari website kami juga bisa akan diarahkan ke sini nantinya. Lalu juga ada formulir pelaporan kekerasan seksual untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu dari materi edukasi, ini ada banyak sekali materi edukasi yang sudah kami siapkan di sosmed kami, ada di YouTube dan juga Instagram. Lalu untuk Pansel dan Satgasnya sendiri, ini juga ada modul Pansel dan Satgas, yang dimana mereka akan mendapatkan pelatihan LMS, pelatihan online ya, modulnya online. Lalu juga sudah disiapkan modul pembelajaran bagi seluruh warga kampus. Nanti LMS ini di SPADA, dan program ini sudah berjalan di perguruan tinggi negeri. Jadi ini sudah mulai dilaksanakan di perguruan tinggi negeri di mahasiswa barunya. Jadi kita sudah memberikan membuka modul pembelajaran ini untuk warga kampus di perguruan tinggi. Lalu ini portal yang akan digunakan oleh Pansel dan digunakan oleh Satgas nantinya dalam melapor, atau dia bisa mengajukan hasil-hasil laporan Monef dan lain-lain, itu juga ada di portal kementerian. Nah, ini bentuknya ya, bentuk materi edukasi tadi yang saya sampaikan, ini bentuknya di dalam sosial media kami. Lalu ini platform portal PPKS yang akan sangat sering digunakan oleh Satgas nanti saat mereka sudah bertugas atau terbentuk. Lalu ini mengingatkan kembali jika ada penyalahgunaan wewenang dalam proses perekrutan Pansel dan Satgas, maka dapat melaporkan melalui email di merdeka-dari-kekerasan@kemdikbud.go.id. Lalu ini bentuk kanal lapor yang kami buat, ya, jadi dapat diakses secara umum. Ini ada QR code yang dapat digunakan juga. Lalu ini formulir pelaporan yang kami sediakan dalam
program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ini juga kami berikan di sini. Lalu ada beberapa QR code yang dapat kami share nanti kepada semua warga kampus dari Universitas HKBP Nomensel untuk dapat mengakses dan melihat langsung sehingga bisa dijadikan juga sebagai bahan pembelajaran untuk warga kampus atau mahasiswanya ya. Ini sebenarnya ada video tapi nanti saya berikan aja linknya, ada semua, ini bagus sekali. Dan juga kami sedang bekerja sama dengan badan film untuk bisa menyampaikan atau membuat ini menjadi iklan layanan masyarakat. Jadi dapat disaksikan oleh seluruh warga Indonesia nantinya ya, untuk menghentikan kekerasan seksual. Jadi untuk mengakhiri ini, mari kita bersama-sama menghapuskan kekerasan seksual untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, merdeka dari kekerasan demi terwujudnya pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Salam mereka dari beragam setara. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Baik, terima kasih Ibu Paula atas pemaparannya menarik sekali ya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang yang ingin bertanya, boleh raise hand atau memberikan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau adik-adik semua. Oke, ini ada pertanyaan dari Welman Halawa. Silahkan. Baik Bu, Shalom, selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin mempertanyakan, tadi kan kita membahas tentang kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana jika seandainya di dalam dunia pendidikan misalnya seperti kampus terdapat kekerasan seksual. Nah, jadi yang menjadi korban adalah mahasiswa dan pelaku adalah dosen misalnya. Namun dosen ini pada awalnya memang dosen ini dikenal baik ataupun memang kayak friendly sama semua orang gitu. Nah, sehingga pada saat mahasiswa sebagai korban melaporkan ataupun bercerita kepada dosen lainnya, terkadang ada tuh, ini hanya terkadang saja sih, terkadang ada tuh beberapa dosen kan yang mengatakan, oh itu tidak benar, mana mungkin bisa terjadi. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara seorang korban agar tidak agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa adanya sebuah ancaman-ancaman ataupun sebuah tanggapan-tanggapan yang mengatakan bahwasannya pelaku tidak melakukan hal tersebut karena misalnya bapak atau ibu itu baik gitu, Bu. Itu aja Bu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Welman Halawa ya. Sebenarnya pertanyaan ini tuh bagus banget dan makanya sudah kita buat ada di video edukasi yang ingin tadi saya sampaikan karena ini bentuknya tuh sama persis yang terjadi di mana ada mahasiswa yang melapor lalu di mana dari pihak kampus itu selalu bilang bahwa nggak mungkin dia tuh dosen yang baik, dia dosen yang memiliki hasil dia punya prestasi yang baik dan lain-lain. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari video edukasi yang kami buat dan nanti mungkin dari Welman juga bisa saksikan langsung ya, itu ada film pendek 30 menit tulisannya Demi Nama Baik Kampus. Nanti mungkin teman-teman boleh cek, itu film yang bagus sekali di mana itu menjelaskan bagaimana seorang korban itu dia berusaha untuk memberitahukan bahwa dia ini memang sungguh menjadi seorang korban dari kekerasan seksual. Tadi kalau misalnya Helman tanya, itu makanya kita mau berharap bahwa setiap perguruan tinggi ini kan membentuk satgas ya. Jadi setiap korban, misalnya dia mendapatkan kekerasan seksual yang sudah kami rangkum dalam 21 jenis bentuk kekerasan KS yang tadi itu, dia dapat melapor kepada satgasnya dulu. Nah, seperti yang juga tadi saya sampaikan di materi saya, kekerasan seksual ini merupakan kekerasan yang paling sulit dibuktikan. Ya, jadi makanya itu diperlukan bantuan juga biasanya dari tim psikolog atau psikiater untuk menentukan biasa dari sisi trauma. Kalau misalnya, karena kan tadi yang saya katakan bahwa biasanya orang menghadapi suatu kasus, hal yang dianggap sebagai bercanda, tidak semua orang menganggap ini sebagai bercanda. Ada yang menganggap ini jauh di dalam dirinya gitu loh. Jadi itu makanya kita memerlukan pendapat ahli saat nanti Satgas melakukan investigasi. Apakah memang ini terjadi
memang sudah dalam bentuk kekerasan seksual. Jadi sebagai Satgas, di saat dia menerima laporan, dia sudah harus berdiri bersama korban. Ya, jadi kita nggak boleh menghakimi korban. Jadi memang tugasnya Satgas adalah bersama dengan korban, tapi dia bagaimana dia mencari tahu sejauh mana kasus ini dapat dikategorikan menjadi kekerasan seksual. Itu menjadi tugasnya Satgas, dibantu oleh para nanti psikiater, psikolog, atau misalnya diperlukan sampai ke aparat penegak hukum dan lain-lain. Seperti itu, Wilman, ya. Apakah menjawab? Baik Bu, terima kasih atas Ya, pertanyaannya. nanti boleh ditonton Jawabannya ya sangat menjawab. filmnya. Itu bisa menjadi benar-benar menjadi tambahan atau cerita yang bagus untuk seluruh warga kampus sebenarnya. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Welman. Kalau mau menambahkan, memang ya, pelaku kekerasan seksual ini memang biasanya akan bersikap ramah ya. Ya. Bersikap ramah Bersikap kepada korbannya atau Ya. orang yang dia incar, sehingga bisa mendekati korban gitu. Ya, betul. Terima kasih, Bu Paula. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi ada yang raise hand. Franz Jason Suwaru, silakan Franz. Ya Bu, saya Franz Jason Warugu dari Administrasi Perpajakan. Saya ingin bertanya, kemanakah korban ini melapor, korban kekerasan seksual ini melapor, apabila pelakunya itu dari Satgas itu sendiri? Pelaku kekerasan seksual itu dari Satgas itu sendiri. Kemanakah dia harus melapor selanjutnya? Terima kasih. Baik. Satgas ini kan ada tadi yang saya kalau mungkin tadi bisa saya balik ke presentasi saya, itu komposisinya itu adalah dari dosen sebagai ketua Satgas, lalu anggota lainnya itu dari Tendik dan juga mahasiswa. Saya rasa jika memang nantinya setiap orang ini punya komitmen ya untuk melakukan pencegahan dan penanganan, misalnya ada salah satu dari anggota Satgasnya terlaporkan, ya sebagai ketua Satgas atau anggota Satgas yang lain, itu dia harus bersikap independen. Makanya itu tadi yang disebutkan salah satu prinsip dalam menjadi seorang juga anggota Satgas, dia harus menerapkan sikap independen atau netral untuk membantu mengawasi adanya laporan kekerasan seksual. Jadi ini kembali lagi kepada Satgas yang terpilih nanti di setiap perguruan tinggi, apakah benar-benar Satgas yang layak, itu saja sih kalau saya harapkan. Makanya diperlukan benar-benar pelatihan, lalu dia juga harus tahu bahwa memang dia harus berdiri bersama korban dan harus bersikap independen, itu aja sih. Kira-kira seperti itu, Franz, apa ada lagi yang mau bertanyakan atau mungkin mau ditambahkan oleh Ibu psikolognya langsung? Iya, jawabannya udah cukup ya. Jadi mudah-mudahan berharap panselnya nggak salah pilih gitu ya Bu ya. Ya, setuju. Ya. Terima kasih Franz. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya lihat tidak ada ya. Sebenarnya banyak banget ya materi yang diberikan itu kayak kompleks banget dan waktunya terlalu singkat ya Bu ya. Kalau cuma segitu sebenarnya dengan materi yang luas banget. Saya juga mau menyimpulkan banyak banget yang mau disimpulkan gitu. Tapi kalau diberikan waktu, saya boleh ulang kembali bahwa sebenarnya paksaan seksual itu bisa terjadi karena ada ancaman, bisa dari figur yang dihormati biasanya gitu ya, dosen atau orang yang dianggap lebih tua, juga bisa karena iming-iming atau reward. Kemudian kekerasan itu ada banyak jenisnya ya, ada kekerasan fisik, ada seksual, psikologis, dan juga neglect. Ternyata kalau kita mengabaikan anak atau mengabaikan orang lain, itu pun bisa masuk ke dalam tipologi kekerasan. Lalu ada lagi jenis kekerasan yang dilakukan oleh diri sendiri, yang misalnya dengan melakukan upaya bunuh diri, kemudian kekerasan antar individu, kekerasan antar kelompok. Jadi nanti kalau sudah ada Satgas dan mereka menemukan bahwa ada mahasiswa yang mau melakukan upaya bunuh diri, jadi harus dilapor gitu, karena itu sebenarnya merupakan bentuk dari kekerasan diri sendiri. Kemudian ini luar biasa ya, data yang disampaikan bahwa usia termuda sebagai korban kekerasan seksual adalah bayi 2 minggu, lalu usia tertua 80 tahun, sehingga pakaian yang dikenakan korban tidak menjadi penentu bahwa dia akhirnya menjadi korban. Jadi jangan blame yourself gitu ya, jangan menyalahkan diri sendiri ketika menjadi korban. Kemudian di level kebijakan sudah ada Permendikbud, sudah ada Merdeka Belajar episode 14 yang kita sebenarnya sudah diperlengkapi dengan banyak kebijakan-kebijakan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat di Universitas HKBP Nomensa sudah akan terbentuk Satgas, Pansel dan Satgas
untuk bisa mengawasi supaya kampus kita menjadi daerah yang lebih apa Aman tadi yang dan nyaman. disampaikan? Iya. Aman dan nyaman. Iya, Iya. benar. Aman dan nyaman. Baiklah, Baik. sebelum menutup sesinya, apakah ada 1-2 kalimat yang mau disampaikan oleh Ibu Paula? Boleh? Mungkin terima kasih saja sudah diberikan kesempatan ya bisa bertemu dengan seluruh rekan-rekan dari Universitas HKBP Nomensen. Kalau dari saya, karena saya di sini untuk mensosialisasikan mengenai Permendikbudristek, maka saya ingin berharap bahwa kita harus mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk apapun di lingkungan perguruan tinggi, karena kita menyiapkan kader-kader bangsa berikutnya. Jadi kita harus memastikan bahwa orang itu berkualitas tidak hanya secara akademis, tapi juga harus secara moral. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Paula Selvianti Lita Pasau atas waktu yang diberikan. Ibu, sebelum menutup sesi Ibu, kita boleh foto bersama dulu ya. Sesi foto bersama, kita mohon untuk seluruh peserta agar mengaktifkan videonya supaya bisa on semua ya. Ada 142 peserta hari ini. Boleh dipandu ya untuk sesi fotonya, panitia. Bu Friska, udah ready Bu? Mohon kami dikasih aba-aba untuk take foto dulu. Sebentar ya, Bu Ika, Bu Paula. Ibu Paula, mohon kesediaannya ya, jika nanti di waktu ke depan kami akan mengundang kembali. Baik, terima kasih, tidak masalah. Baik Bapak Ibu, izin saya screenshot ya, foto di open cam semua ya. Ini ada 6. Oke, sudah Bu Ika, saya kembalikan ke Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Friska. Oke, Bu Paula, terima Baik. kasih atas sesinya. Kita akan lanjut ke dalam sesi yang kedua ya. Terima Saya undur kasih diri, Bu Paula. teman-teman Ya, semua. siap. Terima Terima kasih. Sehat selalu ya Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang.